Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rahmat Albisa Putra Sagala, NPM 1914370341, mata kuliah Digital Forensik, kelas reguler 2, malam klaster 2 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang digital forensik di bawah dosen pengampu Bapak Zulham Sitorus Eskom Mkom. Yang pertama kita mulai dari pengertian. Untuk di pengertiannya, digital forensik ini berarti yang berhubungan dengan kehakiman atau peradilan. Karena memang pada awalnya forensik berguna untuk mengungkap bukti-bukti yang digunakan dalam kasus peradilan. Digital forensik ini merupakan aktivitas penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan bukti digital yang akan memperkuat atau melemahkan bukti fisik dari kasus yang ditanganin. Istilah digital forensik pada awalnya identik dengan forensik komputer, tetapi untuk saat ini berkembang menjadi lebih luas, yaitu menganalisis semua perangkat komputer atau perangkat yang berkaitan dengan komputer dan yang dapat menyimpan data digital. Forensik digital ini sendiri diperlukan karena biasanya di data perangkat digital dikunci atau diganti ataupun maupun bisa disembunyikan ataupun dihapus. Jadi di sini untuk digital forensik itu untuk menganalisa atau memperdalami lebih detail lagi dari digital yang bersifat dunia digital sih gitu. Kita sambung berikutnya untuk di jenis-jenisnya. Digital forensik meliputi beberapa subcabang yang berkaitan dengan penyelidikan berbagai jenis perangkat. Yang pertama itu ada di komputer forensik, yang tujuan dari komputer forensik adalah untuk menjelaskan keadaan saat ini artefak digital, seperti sistem komputer, media penyimpanan, ataupun dokumen elektronik. Disiplin biasanya meliputi komputer, embedded system atau perangkat digital dengan daya komputasi dasar dan memori onboard. Yang kedua, di sini ada forensik perangkat mobile. Sebelumnya kita balik ke yang pertama tuh di komputer forensik. Komputer forensik itu digunakan untuk dapat menangani berbagai informasi, mulai dari log seperti sejarah internet melalui file yang sebenarnya di drive. Untuk yang kedua itu ada di forensik perangkat mobile. Forensik perangkat mobile ini merupakan cabang dari subforensik digital yang berkaitan dengan pemulihan bukti digital atau data dari perangkat mobile. Ini berbeda dari komputer forensik. Dalam perangkat mobile akan memiliki sistem komunikasi inbuilt atau misalnya GSM. Dan biasanya mekanisme penyimpanan seperti proprietary investigasi biasanya fokus pada data sederhana seperti data panggilan dan komunikasi atau SMS atau email. Untuk di sini perangkat mobile ini juga berguna untuk memberikan informasi lokasi baik dari GPS atau lokasi pelacakan untuk melalui situs-situs cell log yang melacak perangkat dalam jangkauan mereka. Berikutnya ada di 3, yang bagi 3 itu ada jaringan forensik. Tadi ada 1 dan 2 kan. Untuk nomor 1 tuh ada di komputer forensik, yang kedua tuh ada di forensik perangkat mobile, dan yang ketiga ini di jaringan forensik. Jadi untuk di jaringan forensik berkaitan dengan pemantauan dan analisis jaringan komputer lalu lintas baik lokal dan WAN, yang bertujuan untuk pengumpulan informasi, pengumpulan bukti atau deteksi intrusi. Lalu lintas ini biasanya juga
dicegat pada paket tingkat dan baik disimpan untuk analisis kemudian atau disaring secara real time. Dan yang keempat itu ada di forensic database. Forensic database adalah cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan studi forensik database dan metadata mereka. Investigasi ini menggunakan isi database, file log, dan RAM data untuk membangun waktu lain atau memulihkan informasi yang relevan. Berikutnya itu ada di barang bukti digital. Barang bukti digital. Keberadaan barang bukti sangat penting dalam investigasi kasus-kasus computer crime maupun computer related crime, karena dengan barang bukti inilah investigator dan forensik analis dapat mengungkap kasus-kasus tersebut dengan kronologis yang lengkap untuk kemudian melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya. Oleh karena posisi barang bukti ini sangat strategis, investigator dan forensik analis harus paham jenis-jenis barang bukti. Diharapkan ketika ia datang ke TKP yang berhubungan dengan kasus computer crime dan computer related crime, ia dapat mengenali keberadaan barang bukti tersebut untuk kemudian diperiksa dan dianalisis lebih lanjut terlebih dahulu. Adapun klasifikasi barang bukti digital forensik terbagi atas satu, itu ada di barang bukti elektronik. Barang bukti ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual. Oleh karena itu, investigator atau forensik analis harus memahami untuk kemudian dapat mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses searching atau pencarian barang-barang bukti di TKP atau jenis-jenis barang bukti elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada komputer PC, bisa juga itu laptop atau notebook atau netbook, tablet atau iPad gitu kan, itu bisa. Untuk yang kedua tuh ada di handphone atau smartphone, jadi yang seperti handphone yang mobile. Yang ketiga itu ada di flash disk atau thumb drive. Sepertinya yang biasa digunakan itu yang untuk saat ini tuh flash disk sih. Yang keempat tuh ada di floppy disk, itu seperti disk lama gitu kan, sekarang udah nggak digunain lagi, jarang sih digunain tuh. Yang kelima tuh ada di hard disk, itu penyimpanan eksternal tuh yang besar tuh. Yang keenam ada CD atau DVD, bisa juga tempat penyimpanan. Bisa juga tuh di router. Yang ketujuh tuh ada di router, switch atau hub. Yang ke-8 tuh ada di kamera, video, CCTV. CCTV ini sering kita temukan ya, entah di mana gitu, yang tempat lokasi yang penting-penting gitu. Contoh nih kayak di bank atau misalnya di suatu ruangan gitu, misalnya dia berbau tingkat kriminalnya itu tinggi gitu, jadi pasti kita sering temuin tuh. Apalagi kalau misalnya terjadi nih kayak seperti ada tingkat kriminalisasi kan, jadi yang berbau dengan kriminal tuh bisa diselidikin. Inilah gunanya digital forensik tadi, dia memakai barang bukti itu banyak gitu, jadi dia bisa menganalisis semua kejahatan atau tingkat kriminalisasi itu dengan lebih jelas lagi gitu, dengan lebih detail. Yang ke-9 itu ada di kamera digital. Yang ke-10 ada digital recorder. Di sini juga digital recorder ini seperti yang kita ketahui itu, kalau misalnya recorder itu seperti rekaman suara, jadi kita bisa menangkap atau bisa menyadap suara gitu dari yang kita lihat di video, jadi suaranya lebih jelas lagi gitu. Yang ke-11 ada di musik, video atau player. Berikutnya
ada di tujuan. Jadi tujuan dari digital forensik ini atau forensik komputer adalah untuk menjabarkan keadaan kini dari suatu artefak digital. Istilah artefak digital bisa mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, CD atau ROM, sebuah dokumen elektronik juga bisa, misalnya sebuah pesan email atau gambar JPG. Atau bahkan di sini sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Penjelasan bisa sekedar ada informasi apa di sini gitu. Sampai serinci seperti ini. Apa urutan peristiwa yang menyebabkan terjadi di situasi kini gitu. Jadi, secara umum kebutuhan forensik komputer dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Untuk keperluan investigasi tindak kriminal dan perkara pelanggaran hukum. Yang kedua, keperluan investigasi tindak kriminal dan perkara pelanggaran hukum. Yang ketiga, upaya-upaya pemulihan akibat kerusakan sistem. Yang keempat, troubleshooting yang melibatkan hardware dan software. Yang kelima, keperluan memahami sesuatu sistem ataupun berbagai perangkat digital dengan lebih baik lagi. Berikutnya ada di IT forensik. IT forensik merupakan cabang dari ilmu komputer, tetapi menjurus ke bagian forensik yang berkaitan dengan bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital. Komputer forensik ini juga dikenal sebagai digital forensik yang terdiri dari aplikasi dari ilmu pengetahuan kepada identifikasi koleksi, analisa, dan pengujian dari bukti digital. Tujuan IT forensik adalah untuk mengamankan dan menganalisa data atau bukti digital dari data yang diperoleh melalui survei oleh BI atau bisa dibilang The Computer Security Institute. Pada tahun 1999 mengatakan bahwa 51% responden mengakui bahwa mereka telah menderita kerugian terutama dalam bidang finansial akibat kejahatan komputer. Kejahatan komputer dibagi menjadi dua. Kebutuhan komputer dibagi menjadi dua, yaitu 1. Komputer fraud atau kejahatan atau pelanggaran dari segi sistem organisasi komputer. Yang kedua, computer crime merupakan kegiatan berbahaya di mana menggunakan media komputer dalam melakukan pelanggaran hukum. Jadi untuk yang pertama dan kedua ini, di sini dia menggunakan sistem dari organisasi komputer. Contoh, dia masuk dalam suatu organisasi merusak sistemnya gitu. Contoh itu bisa kerusakan itu bisa menyangkut ke malware gitu kan. Jadi seperti membajak gitu dia, menyisipkan virus gitu ke sistem komputer. Untuk berikutnya itu ada di contoh kasus kejahatan yang berkaitan dengan IT. Yang pertama itu ada di Kevin Midnight, dikenal sebagai salah satu pelaku cybercrime terpopuler di dunia. Aktivitas hackingnya dimulai sejak usia 12 tahun. Yang kala itu memanfaatkan komputer social engineering untuk mengelabui sistem pembayaran bus kota di Los Angeles. Dengan demikian, dirinya dapat bebas naik dan turun bus tanpa perlu membayar atau menginjak usia 17 tahun. Sebelumnya untuk di sini dia menginjak usia 17 tahun. Pria kelahiran Los Angeles, California 6 Agustus 1963 ini mulai tersangkut kasus besar
ia terbukti melakukan hacking pada jaringan komputer Cosmo atau komputer sistem mainstream operation milik perusahaan telepon Pacific Bell di Los Angeles. Dan untuk yang kedua, ini ada kasus di James. James merupakan orang Amerika termuda yang dijatuhi hukuman atau kejahatan di dunia cyber. Saat baru berumur 16 tahun, ia dikirim ke penjara karena menjebol sistem pertahanan Amerika Serikat. Ia juga berhasil mencuri software NASA yang membuat NASA harus mematikan servernya selama 3 minggu dan merugikan ribuan dolar. Ia kemudian menjalani hukuman penjara selama 6 bulan karena masih di bawah umur, serta menjadi tahanan rumah hingga berumur 21 tahun. James tidak diperbolehkan berinteraksi dengan komputer selama itu. James meninggal pada tahun 2008 dan tidak ada informasi mengenai penyebab kematiannya. Berikut itu kurang lebih presentasi dari saya mengenai digital forensik. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Bapak Zulam Sitorus. Saya mohon maaf jika penyampaian saya ini kurang baik daripada teman-teman sekalian. Lebih kurang, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.